Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau ada perkawinan teori, jadi ada perkawinan di kawasan teoretis yang kemudian bisa melahirkan ilmu baru, maka sebenarnya ilmu baru itu akan lebih berkembang lagi apabila memang juga diikuti dengan perkawinan metode. Jadi perkawinan teori ini berada di kawasan teoretis, sedangkan perkawinan metode itu di kawasan metodis, ya. Jadi metode-metode. Jadi kalau kita berangkat dari pemikiran teori-teori itu, maka ada teori sejarah, ada teori antropologi. Nah, teori antropologi dan sejarah pasti bertemu karena sejarah membahas mengenai manusia dalam ruang dan waktu. Antropologi juga membahas manusia dalam ruang. Ya, kadang-kadang waktunya agak diabaikan, tetapi ruangnya adalah ruang kebudayaan. Sehingga orang mengatakan bahwa kebudayaan dan sejarah itu merupakan satu keping mata uang. Jadi sisi depannya adalah sisi depannya adalah sejarah, sisi belakangnya adalah antropologi. Bahkan orang mengatakan bahwa antropologi itu sebenarnya merupakan karya sejarah. Hanya bedanya di dalam antropologi unsur waktu agak kurang diperhatikan. Ya, jadi orang hanya membicarakan unsur waktu dalam antropologi itu hanya berkisar pada tataran periodisasinya, pada zaman tertentu saja. Nah, ini perkawinan-perkawinan metode itu memang juga harus dilakukan kalau sudah ada perkawinan teori. Jadi perkawinan metode itu merupakan tindak lanjut dari perkawinan teori, sehingga dari perkawinan teori dan metode itu akan berlanjut dengan munculnya ilmu baru. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh sejarawan. Nah, sehingga sejarawan pada saat yang akan datang, dia bisa tadi melahirkan ilmu bantu yang baru, ya. Jadi misalnya ada mata kuliah atau katakanlah ilmu baru disebut dengan antropologi sejarah, ya. Jadi ada ilmu antropologi sejarah sebagai perkawinan teori-teori sejarah dan antropologi, dan juga perkawinan metode sejarah dan metode antropologi. Nah, jadi metode itu memang mempunyai kekhasannya masing-masing. Tapi yang jelas bahwa semua metode pasti berisi mengenai langkah awal yang sangat penting, yaitu bagaimana seorang sejarawan harus mendapatkan sumber-sumber sejarah dengan cara heuristik. Tetapi antropolog juga sama. Mereka akan mengumpulkan data dari masyarakat, data dari komunitas tertentu, atau dari masyarakat suku-suku misalnya. Nah, jadi dalam hal metode, saya kira metode sejarah dan metode antropologi ini ada juga titik temunya, terutama titik temu untuk memperoleh data. Nah, tetapi begitu data yang diperoleh itu berbeda, maka langkah berikutnya harus digabungkan. Artinya, bagaimana seorang sejarawan dan antropolog itu melakukan verifikasi terhadap sumber atau verifikasi terhadap data. Nah, verifikasi inilah tentu ada cara yang mungkin berbeda atau bisa juga mempunyai kemiripan-kemiripan. Nah, sehingga kemudian sebenarnya verifikasi data atau verifikasi sumber ini bisa dilakukan apa yang disebut dengan
memvariasikan. Jadi langkahnya sebenarnya sama, ya verifikasi, tetapi ada kekasannya. Jadi misalnya data mengenai kebudayaan. Jadi kebudayaan itu bisa dalam arti kebudayaan yang sudah berjalan lama sekali, tapi bisa juga kita mendapatkan sumber atau data kebudayaan dalam artian kebudayaan itu masih bergerak, ya kebudayaan itu masih hidup, kebudayaan itu masih sedang mengalami proses perkembangan atau perubahan-perubahan, ya. Jadi ada kebudayaan yang sudah pada tataran berhenti gitu ya, kebudayaan sebagai hasil, tapi juga ada kebudayaan dalam bentuk proses. Nah, sejarawan bisa mengambil data antropologi kebudayaan sebagai hasil yang sudah diperoleh, tetapi ada juga kebudayaan dalam arti masih proses, ya. Jadi proses untuk membentuk kebudayaan baru. Nah, inilah yang kemungkinan ada perbedaan, ya. Tetapi pada prinsipnya salah satu konsep sejarah yang paling jelas bahwa sejarah selalu berkaitan dengan perubahan-perubahan, berkaitan dengan perkembangan-perkembangan. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara data antropologi dengan data atau sumber sejarah. Jadi dengan demikian, perkawinan teori-teori itu akan memperkaya sejarah sebagai ilmu dan akan menjadi kaya lagi dengan perkawinan metode. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.